Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Kamalia Syafa dari program studi pendidikan agama Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pendidikan Islam di masa Abbasiyah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam catatan sejarah, kekhalifahan Bani Abbasiyah menguasai Islam selama kurang lebih 5 abad 8 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama itu, tentu ada banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam Islam, baik dalam bidang kekuasaan, ekonomi, dan sebagainya, termasuk juga kemajuan dalam bidang pendidikan. Untuk penjelasan lebih detailnya, mari simak video berikut. Pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah sebagaimana yang banyak dicatat dalam sumber sejarah, bahwa zaman dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau Golden Age yang ditandai oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang mengagumkan. Kemudian bagaimana dengan keadaan lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah? Keadaan lembaga pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah itu telah berkembang beberapa lembaga pendidikan yang berupa Al-Huwainid Al-Warraqin atau toko buku, yang kedua ada Al-Manazil Al-Ulama atau rumah para ulama, yang ketiga ada Al-Sulun Al-Adabiyah atau sanggar sastra, yang keempat ada madrasah, yang kelima ada perpustakaan dan observatorium, yang keenam ada Al-Ribat, yang terakhir ada Az-Zawiyah. Baik, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama ada Al-Huwainid Al-Warraqin atau toko buku. Lahirnya para pengarang yang mendorong lahirnya industri perbukuan dan akhirnya mendirikan toko-toko buku yang disebut Al-Huwainid Al-Warraqin. Yang kedua ada Manazil Al-Ulama atau rumah para ulama. Kegiatan ini terjadi di awal permulaan Islam, yaitu sebelum adanya masjid. Jadi rumah ulama yang sering digunakan adalah rumah Al-Rais, Ibnu Sina, Abu Sulaiman, dan rumah Al-Ghazali. Yang ketiga ada Al-Sulun Al-Adabiyah atau sanggar sastra. Al-Sulun Al-Adabiyah merujuk pada perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra, termasuk bahasa, sastra, puisi, dan retorika. Pada masa ini, pusat kebudayaan seperti Baghdad menjadi tempat berkembangnya karya-karya sastra dan intelektual. Para penyair dan ilmuwan menghasilkan karya penting dalam puisi, tata bahasa atau nahwu, dan kritik sastra. Yang keempat ada madrasah. Madrasah berfungsi sebagai pusat pengajaran berbagai ilmu seperti agama, ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan filsafat. Yang kelima ada perpustakaan dan observatorium. Tempat-tempat ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dalam artian luas, yaitu belajar mengajar yang tidak hanya menerima ilmu dari guru, melainkan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas siswa, contohnya seperti belajar memecahkan masalah, eksperimen, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada Al-Ribat, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, terutama untuk para tentara dan pelajar agama. Al-Ribat ini dianggap sebagai semacam pesantren di masa sekarang, yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan anggotanya untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Kemudian yang terakhir ada Az-Zawiyah atau tempat yang berada di pinggir masjid atau teras masjid yang digunakan untuk bimbingan wirid dan zikir untuk mendapatkan kepuasan spiritual. Kemudian pembahasan kedua kita yaitu tentang kurikulum pendidikan. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, yaitu beliau membagi ilmu ke dalam 3 pendekatan, yaitu dari segi sumbernya, yang kedua dari jarak dengan Tuhannya, yang ketiga dari segi hukum. Yang kedua menurut Ibnu Khaldun, beliau menyusun kurikulum yang sesuai dengan akal dan kejiwaan peserta didik dengan tujuan agar peserta didik menyukainya dan bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada kelompok ilmu lisan atau ilmu tentang bahasa,
Yang kedua ada kelompok ilmu nakli atau ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. Dan yang ketiga ada kelompok ilmu akli atau ilmu yang diperoleh melalui kemampuan berpikir manusia. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu ada tradisi ilmiah, di mana tradisi ilmiah pada masa itu ada muzakarah, ada munazarah atau berdebat, ada rilah ilmiah, ada penerjemah, ada memberikan wakaf, ada menulis buku, membangun lembaga pendidikan, melakukan penelitian ilmiah, dan mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan. Yang pertama ada muzakarah, yaitu tukar-menukar informasi yang dilakukan oleh pelajar dari berbagai daerah untuk saling bertukar pikiran, pemahaman, dan pengalaman suatu ajaran. Yang kedua ada munazarah atau berdebat. Tradisi ini dilakukan oleh para pelajar dan pakar dalam bidang tertentu untuk saling menguji kedalaman ilmu, ketajaman analisis, dan kekuatan argumentasi yang dimiliki oleh masing-masing ulama atau pelajar. Kemudian yang ketiga ada rilah ilmiah. Rilah ilmiah pada masa dinasti Abbasiyah merujuk pada perjalanan atau ekspedisi yang dilakukan oleh para ilmuwan dan cendekiawan untuk mencari ilmu pengetahuan. Pada masa ini, para ilmuwan melakukan rilah untuk memperoleh ilmu dari berbagai sumber, seperti pusat-pusat kebudayaan yang ada di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah, termasuk Baghdad, serta wilayah-wilayah lain yang memiliki peradaban maju seperti Persia, India, dan Mesir. Yang keempat ada penerjemah. Tradisi ini terjadi karena adanya dorongan keinginan dan keperluan para ilmuwan dalam menjelaskan suatu masalah. Tradisi ini sudah ada semenjak pada masa Bani Umayyah dan mengalami puncaknya di masa Bani Abbasiyah. Manfaat dari kegiatan ini akhirnya ilmuwan muslim dapat memahami warisan ilmu dari luar, seperti filsafat Yunani, yang kemudian lahirlah filsuf di kalangan umat Islam. Yang kelima ada mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan. Tradisi mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan sangat berkembang pesat, terutama di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid dan al-Ma'mum. Tujuannya untuk menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban kuno melalui penerjemahan. Kemudian yang keenam adalah membangun lembaga pendidikan. Pada masa ini, membangun lembaga pendidikan berkembang pesat sebagai upaya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Salah satu lembaga yang terkenal adalah madrasah yang didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Kufah, dan Damaskus. Selain itu, ada Bait al-Hikmah yang didirikan di Baghdad. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang mengarah pada kemajuan intelektual dan kebudayaan di dunia Islam pada masa itu. Yang ketujuh ada melakukan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang diarahkan kepada dua hal, yaitu satu, penelitian untuk mendapatkan temuan baru. Yang kedua, penelitian untuk menerapkan teori atau konsep menjadi program atau kegiatan yang mendatangkan manfaat. Kemudian yang kedelapan ada tradisi menulis buku. Pada masa ini tradisi menulis buku berkembang pesat. Ilmuwan banyak menerjemahkan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab yang kemudian dikembangkan dengan penemuan baru. Buku-buku ditulis tangan dan disimpan di perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Buku-buku ini digunakan dalam madrasah untuk pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Tradisi menulis ini sangat penting dalam melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa itu. Tradisi yang terakhir adalah memberikan wakaf. Tradisi ini terjadi antara lain ketika seseorang yang memiliki banyak harta, sedangkan tidak ada keturunan yang merawat dan memanfaatkannya dengan baik, maka harta tersebut diserahkan kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum seperti pendidikan dan kesehatan dengan dasar ikhlas karena Allah Ta'ala. Pembahasan selanjutnya adalah ilmuwan dan guru. Pada masa Abbasiyah, ada ilmuwan yang bertindak sekaligus menjadi seorang guru.
Mereka bukan hanya ahli dalam ilmu agama Islam, tetapi mereka juga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan umum, seni, dan arsitektur. Di antaranya, guru yang terkenal pada zaman Abbasiyah adalah Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Ibnu Jama'ah, Imam Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana seperti lembaga pendidikan, peralatan kegiatan belajar, peralatan penelitian pada masa ini lebih lengkap dibandingkan dengan masa sebelumnya. Adanya sarana dan prasarana ini terjadi berkat adanya perhatian yang lebih dari pemerintah terhadap masalah pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah pembiayaan pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan ini berasal dari anggaran belanja pemerintah serta dari dana wakaf yang berhasil dihimpun. Biaya tersebut digunakan untuk memenuhi biaya hidup para guru, pelajar, pembangunan gedung sekolah, serta pengadaan sarana dan prasarana peserta didik. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen pendidikan. Kemajuan dinasti Abbasiyah ini tidak lepas dari pengelolaan pendidikan yang rapi dan tertib. Pada masa ini, manajemen pendidikan berkembang pesat. Penguasa Abbasiyah mendirikan madrasah yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Pendidikan ini didanai oleh negara dan sistem wakaf yang dikelola untuk pendidikan. Khalifah dan penguasa pendukung pendidikan dengan membangun lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penelitian dan penerjemahan karya ilmiah. Ulama dan ilmuwan berperan sebagai pengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan ini awalnya hanya untuk kalangan elit, namun seiring berjalannya waktu, semakin terbuka untuk masyarakat luas, terutama di kota besar seperti Baghdad. Secara keseluruhan, pendidikan di masa Abbasiyah berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan agama, dengan dukungan yang kuat dari penguasa dan masyarakat. Dan pembahasan yang terakhir adalah pelajar. Para pelajar yang menimba ilmu pada masa Abbasiyah berasal dari daerah sekitarnya dan dari mancanegara. Mereka ada yang datang dari Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Interaksi dari para pelajar dengan latar belakang daerah yang berbeda-beda itu akhirnya yang menyebabkan timbulnya atmosfer akademik dan tradisi ilmiah yang luar biasa. Dan cukup sekian pemaparan materi mengenai sejarah pendidikan Islam di masa Abbasiyah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan sewaktu menjelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.